Petunjuk lokasi ini berhenti sampai di sini. Lagi-lagi, investigasi netizen mengalami kebuntuan. Pada 29 Mei 2012, jam setengah 9 pagi, seorang petugas kebersihan mencium bau busuk di area sampah di belakang sebuah apartemen. Dia menduga bau itu berasal dari sebuah koper tua yang digembok dan dikerubungi lalat. Dia pun langsung melapor ke Polres terdekat. Sebenarnya, bapak ini sudah melihat koper tersebut pada 25 Mei 2012, tapi karena sampah pada hari itu terlalu banyak, dia tidak mengambilnya. Jam 10.15, Polres Montreal datang dan langsung melakukan olah TKP. Dalam koper itu ditemukan tubuh manusia tanpa tangan, kaki, dan kepala. Polisi juga menemukan sebuah botol anggur, kaos berwarna kuning, selimut, beberapa benda tajam seperti pisau, gerinda, obeng yang sudah dimodifikasi, dan mayat anak guguh. Di bagian saku koper juga ditemukan sebuah resi pembelian di sebuah apotek dengan alamat pembeli dari apartemen The Gary Street, Unit 208, dan fotokopian SIM Ontario atas nama Luca Rocco Magnotta. Dugaan sementara polisi, SIM tersebut adalah milik korban. Rupanya, berita penemuan mayat ini sudah sampai ke wartawan dan grup netizen yang selama ini mencari pelaku. Mereka tentu saja syok, kecewa, marah, dan frustasi karena mereka sudah memperingatkan kepolisian beberapa bulan sebelumnya. Di sisi lain, dengan bermodalkan alamat yang ditemukan di resi apotek tadi, polisi lanjut memeriksa CCTV di apartemen itu pada 1 minggu terakhir. Tidak ada rekaman mencurigakan, kecuali pada tanggal 24 dan 25 Mei dini hari, ada seorang pria yang mondar-mandir keluar masuk apartemen. Pada tanggal 24 malam, pria pertama yang memakai wig ini sempat masuk kamar bersama satu pria lainnya. Beberapa jam kemudian, dia keluar apartemen sendirian dan masuk lagi. Tidak ada tanda-tanda dia baru saja melakukan kejahatan. Jalannya tenang, tidak terburu-buru, tidak panik, bahkan dia sempat ngaca untuk melihat betapa letoynya dia. Adapun pria kedua yang memakai topi tadi tidak pernah terlihat lagi setelah masuk kamar. Dan pada jam 2 dini hari, pria pertama membuang sampah di lantai dasar bagian belakang apartemen. Saat yang lain lagi enak-enak tidur, pria ini naik turun apartemen berkali-kali untuk membuang sampah hingga jam 4 pagi. Tentu saja itu merupakan aktivitas yang tidak wajar. Polisi kemudian memeriksa kamar 208 dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan, kecuali aroma zat kimia yang cukup menyengat. Keesokan hari setelah penemuan koper mayat itu, polisi menerima laporan secara berurutan bahwa ada kiriman paket di kantor Partai Konservatif Kanada dan di 2 sekolah dasar. Isinya berupa potongan tubuh manusia berkulit putih. Informasi ini sekaligus menjawab pertanyaan, kemanakah potongan tubuh yang lain seperti tangan, kaki, dan kepalanya. Rupanya, Luca Magnotta membagi dan mengirim potongan tubuh korban ke beberapa tempat. Pertama, potongan sebagian besar badan dimasukkan koper dan dibuang di belakang apartemen. Kedua, potongan kaki kiri dimasukkan ke dalam kotak dan dikirimkan ke kantor Partai Konservatif Kanada. Paket tersebut dikemas rapi dan ditandai simbol hati berwarna merah. Sedangkan paket ketiga ditujukan ke kantor Partai Liberal Kanada. Paket yang berisi potongan tangan kiri itu berhasil dicegat saat masih diproses di kantor pos. Paket keempat, potongan kaki kanan dan tangan kanan berhasil dikirimkan ke 2 sekolah dasar di Vancouver, Kanada. Adapun bagian kepala korban dibuang ke Taman Angrignon dan baru ditemukan beberapa hari kemudian. Karena dikirim melalui pos, polisi pun gercep OTW kantor pos pusat Montreal dan memeriksa CCTV. Ditemukanlah rekaman seorang pria yang jika dilihat dari ciri-cirinya adalah orang yang sama dengan orang yang membuang sampah di apartemen The Gary. Pria ini mengirimkan beberapa paket atas nama Rocco. Rocco merupakan nama tengah Luca Magnotta. Dari sinilah polisi beralih keyakinan bahwa Luca Magnotta ternyata bukanlah korban, melainkan pelaku. Dari alamat yang ditemukan di fotokopian SIM tadi, polisi menuju rumah Luca Magnotta. Luca jelas tidak ada di rumah. Sang ibu yang ditemui polisi mengaku terkejut dan tidak menyangka bahwa berita yang viral di TV Kanada sejak kemarin ada hubungannya dengan sang anak.
Sang ibu tidak banyak memberikan informasi mengenai keberadaan Luka yang terkini. Beliau hanya mengatakan bahwa Luka Magnotta sering dibully saat masih kecil. Selain itu, Luka juga sangat menyukai film. Bahkan ibunya pernah diberi hadiah berupa gantungan kunci bergambar poster mini film favorit Luka yang berjudul Basic Instinct. Kata beliau, Luka Magnotta sangat menyukai film ini. Nah, bicara-bicara, siapakah korban yang dimutilasi tersebut? Apakah Luka Magnotta sudah mengenalnya sejak lama? Nah, inilah yang seru. Saat identitas korban belum terungkap, John Green dan kawan-kawan bergerilya dengan gaya mereka, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Luka Magnotta selama ini. Melihat video pembunuhan yang korbannya telanjang, Diana Thompson menduga bahwa pelaku dan korban ini adalah pasangan homoseksual. Dia diduga teman kencan Luka Magnotta. Maka, Diana pun mencoba masuk ke forum kencan kaum berak lancar. Dia menyelidiki postingan-postingan, barangkali ada jejak Luka Magnotta di sana. Rupanya, feeling Diana benar. Diana yang sangat hafal gaya penulisan Luka Magnotta langsung klik saat membaca ajakan kencan dari sebuah akun anonim. Dalam ajakan kencan di situs laknat itu, pada 24 Mei 2012, Luka Magnotta mencari teman kencan dengan kalimat yang tidak asing lagi bagi Diana Thompson. Luka Magnotta ini punya gaya penulisan yang tidak biasa seperti menyingkat kata probably, sering menggunakan kata sexy guy, so hot, dan sering menggunakan spasi, koma spasi dalam penulisan. Dalam forum itu, Diana Thompson menemukan sebuah ajakan yang memiliki ciri penulisan ala Luka Magnotta. Ada kata sexy guy, ada tanda spasi, koma spasi, dan yang bikin Diana semakin yakin adalah kalimat penutupnya, "Aku akan membuat film untukku." Makin kuatlah petunjuk yang mengarah ke Luka Magnotta ini. Akan tetapi, belum selesai pencarian netizen, polisi sudah merilis nama korban berdasarkan laporan orang hilang beberapa hari sebelumnya. Setelah dicocokkan dengan DNA keluarga, korban dipastikan bernama Lin Jun, warga keturunan Tiongkok. Dan benar saja, menurut pengakuan sahabatnya, Lin Jun ini memang homo. Rupanya, Lin Jun termakan jebakan Luka di forum laknat tadi. Dia berhasil masuk perangkap Luka untuk melakukan adegan anu di apartemen Luka. Seperti yang terlihat di CCTV apartemen, pada jam 10 malam, Lin Jun masuk bersama Luka. Lin Jun saat itu memakai kaos kuning dan Luka Magnotta memakai kaos putih. Setelah Lin Jun dieksekusi, Luka keluar sendirian mengenakan kaos kuning milik Lin Jun pada jam 2 dini hari. Diduga dia keluar untuk membeli beberapa barang yang diperlukan untuk membersihkan TKP. Setelah itu, barulah semua barang bukti tadi dimasukkan ke dalam 33 kantong sampah dan dibuang secara bertahap hingga subuh. Nah sekarang, pertanyaan selanjutnya, kemanakah Luka Magnotta ini akan kabur? Ini juga menarik. Kepolisian Kanada yang menaruh respek dan mengakui kelihayan netizen mengajak mereka bergabung untuk menemukan Luka Magnotta. Kedua pihak ini saling bertukar informasi baik dari kebiasaan Magnotta maupun informasi dari saksi dan keluarga Magnotta. Saat polisi mengalami kebuntuan, lagi-lagi netizen berhasil menemukan teka-teki. John Green yang ahli dalam membaca jejak-jejak yang ditinggalkan Luka Magnotta mendalami gambar poster yang ada di video pembunuhan Lin Jun. Dia penasaran pada poster film Casablanca di tembok yang dipasang oleh Luka Magnotta. John Green pun kemudian menonton film itu. Dalam film itu, ada adegan yang menunjukkan bahwa seorang pria dalam film tersebut berniat kabur ke Paris. What about us? You'll always have Paris. John Green pun yakin seyakin-yakinnya bahwa Luka Magnotta akan lari ke Paris. John Green paham bahwa Luka Magnotta ini adalah orang yang sangat terinspirasi dengan film-film yang dia sukai, bahkan ingin melakukan hal-hal seperti yang ia tonton. Polisi yang percaya dengan insting John Green langsung memerintahkan jajarannya untuk memeriksa CCTV Bandara Montreal untuk penerbangan ke Eropa sejak 25 Mei 2012. Hasilnya ternyata benar. Pada 26 Mei 2012, ada sosok lelaki yang gerak-geriknya sangat tenang, persis seperti yang tampak dalam CCTV di apartemen De Gary dan kantor pos Montreal. Sosok pria yang memakai wig ini masuk gate 6, yakni penerbangan menuju Eropa, lebih tepatnya Paris, Prancis. Karena sudah terlambat belasan jam, kepolisian Kanada pun menghubungi kepolisian Paris. Kepolisian Paris pun langsung mengecek CCTV, dan dalam rekaman tersebut, Luka Magnotta tampak keluar bandara dan memasuki sebuah taksi pada jam 1:30 siang.
Setelah dilacak ke sana kemari, sopir taksi tersebut berhasil ditemukan dan mengaku bahwa dia mengantarkan Magnota ke Hotel Novotel, Paris. Polisi Prancis langsung cus ke hotel tersebut. Setelah dicek di daftar resepsionis, ternyata benar, Luka Magnota memesan kamar di hotel tersebut untuk 1 hari, dari tanggal 27 hingga 28 Mei 2012. Setelah polisi mendatangi kamar yang dimaksud, ternyata kamarnya kosong. Polisi pun memeriksa CCTV hotel. Rupanya, Luka Magnota kabur kemarin malam dan tidak jelas kemana arahnya. Sepertinya, dia memesan hotel mahal hanya untuk pipis dan mandi saja. Seperti yang kita bahas di awal, Magnota memang sengaja meninggalkan petunjuk agar dia dikejar, sesuai dengan film kesukaannya, Catch Me If You Can. Fotokopian SIM Ontario yang ditemukan di TKP Linjun bukanlah ketidaksengajaan. Itu jelas petunjuk yang sengaja ditinggalkan agar Luka Magnota makin tertantang untuk kabur dan bersembunyi. Di sisi lain, kepolisian Paris yang memberi julukan Montreal kepada Luka Magnota terus melakukan pengejaran. Mereka menyisir berbagai hotel di pinggiran kota Paris untuk melacak tersangka. Hampir semua hotel kecil yang sekiranya cocok untuk dijadikan persembunyian, mereka periksa. Semua hasilnya sama, tidak ada satupun tamu dengan ciri-ciri seperti yang ada dalam foto polisi. Nah, di tengah viralnya pemberitaan tentang gagal Montreal ini, polisi mendapatkan informasi penting dari seorang warga Paris yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Mei malam, dia kedatangan tamu yang dia kenal dari situs perkenalan Planet Romeo. Jika dilihat dari ciri-cirinya, tamu itu sangat mirip dengan Luka Magnota. Warga yang melapor ke polisi ini bahkan sempat meminta nomor HP Luka Magnota. Polisi kemudian menyelidiki dan melacak nomor tersebut. Rupanya, nomor HP Prancis ini dibeli di sebuah konter HP di wilayah Port de Bagnolet. Karena Luka Magnota tidak membawa kendaraan pribadi, polisi menduga bahwa dia kemana-mana jalan kaki, termasuk untuk membeli HP beserta nomornya. Dengan kata lain, posisi Luka Magnota menginap tidak mungkin jauh dari tempat dia membeli nomor HP. Dari situlah polisi menyisir berbagai hotel di sekitar Port de Bagnolet. Di salah satu gang, terdapat satu hotel yang posisinya kurang mencolok dan terlihat seperti bangunan terbengkalai. Ini sangat cocok untuk ditempati orang yang bersembunyi. Setelah polisi bertanya pada petugas hotel, ternyata benar, ada tamu yang menginap di sana sesuai dengan foto yang ditunjukkan oleh polisi. Tamu itu memakai nama Greg Tremel dan membayar secara tunai biaya menginap di sana selama 9 hari. Tanpa fa-fi-fu, polisi langsung menggerebek kamar nomor 19 yang disewa oleh Luka Magnota. Sore hari itu juga, polisi Prancis berhasil menemukan kaos Mickey Mouse yang dipakai oleh Luka Magnota. Sedangkan Luka Magnota sendiri sudah kabur entah kemana. Selain kaos Mickey Mouse tadi, Luka Magnota juga membuang kartu identitas mahasiswa miliknya di lubang kloset. Sangat jelas, dia meninggalkan kedua barang itu untuk mengecek dan memberi pesan kepada polisi Prancis, "Catch me if you can." Karena kehilangan jejak untuk kesekian kalinya, polisi Prancis pun kembali menganggur. Sampai pada suatu hari, ada info dari Interpol Kanada bahwa beberapa menit sebelumnya, kartu kredit atas nama Luka Magnota telah melakukan penarikan uang di daerah Place de Clichy, salah satu daerah prostitusi di Paris. Ada dugaan Luka Magnota mengambil uang tunai untuk membeli kenikmatan sesaat sambil melancarkan sumbat-sumbat di peredaran darah. Atau bisa juga kemungkinan terburuk, Luka Magnota mencari teman kencan lalu dieksekusi seperti halnya Lin Jun. Interpol Prancis pun langsung menuju lokasi penarikan uang dan memeriksa CCTV. Yang patut disyukuri, dari puluhan CCTV yang diperiksa sejak di Bandara Kanada, Bandara Paris, hingga belasan hotel dan area ATM, tidak ada satupun CCTV yang rusak. Meski tidak menemukan petunjuk kemana Luka Magnota melanjutkan pelariannya, setidaknya pihak berwenang Prancis bisa memastikan bahwa Magnota masih bergentayangan di negaranya. Polisi kemudian menyisir area prostitusi dan hotel di sekitarnya. Hasilnya, zonk. Luka Magnota tidak tercium lagi jejaknya. Lagi-lagi, untuk kesekian kalinya, Luka Magnota berhasil menghilang. Dia membuktikan bahwa dia lebih licin dari Nurdin M. Top. Karena terbukti licin dan dianggap sangat berbahaya dan berpeluang untuk melakukan kejahatan serupa, pihak Interpol memutuskan untuk memajang wajah Magnota di seluruh koran utama Eropa.
Sebelum melanjutkan ke pengejaran Luka Magnotta, kita kembali lagi ke John Green. Pertanyaan kecil yang menggelitik John Green saat itu, kenapa poster film Casablanca diletakkan di tembok? Apakah ada pesan terselubung dari Luka Magnotta? Dan kenapa Luka Magnotta menggunakan nama palsu Kip Tremel saat meninggalkan Kanada? Apakah hanya kebetulan atau ada alasannya? Dua hal inilah yang membuat John Green bertanya-tanya. Saat dia iseng memasukkan nama pelaku itu di Google, tidak ada hasil. Namun saat dia iseng menyingkat nama depannya menjadi Kay Tremel, muncullah sosok cantik bernama Catherine Tremel. Rupanya, itu adalah tokoh dalam film Basic Instinct. Catherine Tremel diperankan oleh Sharon Stone dan sempat menjadi film yang heboh pada tahun 90-an. Sesuai keterangan ibunda pelaku pada polisi, film ini adalah film kesukaan Luka Magnotta. John Green pun memutuskan untuk menontonnya. Baru di menit-menit pertama, John Green langsung mendapat jawaban kenapa poster film Casablanca diletakkan di tembok saat Luka mengeksekusi Lin Jun. Dalam adegan pembuka di film Basic Instinct, Catherine Tremel melakukan adegan smackdown dengan seorang pria. Saat sedang melakukan kegiatan bekerja sama itu, kedua tangan si pria diikat di ranjang. Tiba-tiba, Catherine Tremel mengambil pemecah es di balik selimut dan menusuk si pria berkali-kali hingga meregang nyawa. Prosesi yang sangat mirip dengan yang dilakukan oleh Luka Magnotta kepada Lin Jun. Di tembok latar adegan tersebut, ada jendela kaca patri di bagian belakang ranjang. Rupanya, saking cintanya Luka Magnotta pada film Basic Instinct ini, dia sampai melakukan sesuatu semirip mungkin dengan adegan yang ada di film. Karena di apartemennya tidak ada jendela yang serupa, digantilah jendela itu dengan poster film Casablanca. Karena Luka Magnotta tidak memiliki pemecah es, dia memakai obeng dan dicat warna silver agar mirip dengan pemecah es yang dipakai oleh Catherine Tremel di film Basic Instinct. Magnotta mengeksekusi korbannya sambil membayangkan adegan yang dilakukan di film favoritnya. Sampai sedetail itu Magnotta ini. 4 Juni 2012, buronan yang selama ini diburu banyak orang di 3 negara berhasil ditangkap dengan cara yang sepele. Jagal Montreal yang dikenal sebagai raja tega dan sadis ini tertangkap berkat kesigapan seorang penjaga warnet di Jerman. Pada siang itu, Luka Magnotta memasuki sebuah warnet di kota Berlin. Dia berhasil masuk Jerman beberapa hari sebelumnya menaiki bus Eurolines. Kadir An-Naisli, seorang penjaga warnet, kebetulan sedang membaca koran yang menampilkan foto Luka Magnotta sebagai buron Interpol. Di saat yang bersamaan, buronan yang fotonya sedang dilihatnya itu berada tepat di depan matanya. Kadir hampir tak percaya bahwa buronan yang dijuluki tukang jagal dari Montreal itu sedang mengajaknya berbicara. Saat itu, Luka Magnotta mengatakan kepada Kadir bahwa dia ingin memakai internet. Dengan perasaan campur aduk antara ragu dan takut, Kadir mengantarkan Magnotta ke posisi komputer yang bisa dia lihat dari jauh. Kadir berharap bisa memantau apa yang dibuka Luka Magnotta di layar komputer. Rupanya, Luka Magnotta kepo dengan pemberitaan tentangnya. Dia membuka situs Interpol untuk melihat wajahnya sendiri. Kadir yang melihat Luka Magnotta sedang membuka situs Interpol yang menampilkan wajah Magnotta langsung yakin 100% bahwa dia benar-benar jagal Montreal. Kadir pun keluar warnet untuk mencari bantuan. Di saat yang bersamaan, ada beberapa kadet atau tentara muda yang berada tidak jauh dari posisi Kadir berdiri. Kadir langsung meminta bantuan dan para kadet itu pun langsung sat-set menangkap Magnotta dan membawanya ke Polres terdekat. Saat ditangkap, Magnotta dengan sangat tenang mengatakan, "Ya, kalian berhasil menangkapku." Saat itu, sebenarnya Luka Magnotta sudah melakukan antisipasi dengan menyewa internet hanya 7 menit saja. Sekedar info, internet cafe atau warnet di kota Berlin saat itu menyediakan beberapa paket internet. Ada yang 7 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan unlimited. Luka Magnotta saat itu memilih yang 7 menit. Dia hanya ingin memastikan info tentangnya di website resmi Interpol. Meskipun sudah antisipasi, Luka Magnotta lupa bahwa hari apes tidak ada di kalender.
highly unusual for a suspect to be brought back home by Canadian military transport. But police say there was simply no way that this suspect could be put on a commercial flight where others might recognize his face and the horrifying acts of which he is accused. 15 hari setelah ditangkap, Luka Magnotta dipulangkan ke Kanada menggunakan pesawat militer. Di Bandara Kanada, Luka Magnotta disambut puluhan moncong kamera wartawan yang sudah lama menantinya. 19 Juni 2012, dia diinterogasi untuk pertama kalinya oleh otoritas Kanada. Ada 3 hal yang dilakukan Luka Magnotta di ruang interogasi saat itu. Pertama, dia merasa kedinginan dan meminta sebuah mantel untuk selimut. Kedua, dia menyilangkan kakinya di atas paha. Ketiga, Luka Magnotta juga sempat meminta rokok pada polisi. 3 hal receh ini adalah adegan yang dilakukan Catherine Tremel dalam film Basic Instinct. Sampai segitu cintanya Luka Magnotta pada sebuah film, hingga adegan-adegan seperti itu pun dia tiru dan dia lakukan di dunia nyata. Dia seolah ingin berperan sebagai aktor utama di dunia nyata sebagaimana di film yang dia sukai. Awal 2013, persidangan dimulai. Melalui pengacaranya, Luka Magnotta menyangkal bahwa dia bersalah atas kematian Lin Jun. Luka mengaku bahwa dia bukan pelaku tunggal. Yang dia lakukan selama ini adalah atas perintah seseorang bernama Manny. Manny selalu memaksa Luka melakukan sesuatu, mulai dari kucing hingga manusia. Semua kekejian itu dilakukan atas inisiatif Manny. Manny menyuruh Luka untuk merekam kejadian-kejadian menjijikkan itu dan menjualnya di sebuah website. Dalam pengakuannya, seusai mengeksekusi Lin Jun, Luka Magnotta sempat keluar apartemen untuk memberikan rekaman video kepada Manny di luar. Manny kemudian menjual video itu kepada orang lain untuk diunggah ke sebuah situs. Hal serupa juga dilakukan Manny untuk video kucing pada tahun 2010, kata Magnotta. Pengacara Luka Magnotta saat itu juga menambahkan keterangan dari ibunda Luka Magnotta bahwa bertahun-tahun sebelumnya, Luka Magnotta pernah curhat kepada ibunya tentang perilaku Manny kepada anaknya. Manny sering membuli dan mengancam, bahkan memukuli wajah Luka. Yang cukup mengagetkan, 1,5 tahun sebelum kematian Lin Jun, Luka Magnotta pernah mendatangi seorang pengacara untuk mendengarkan curhatnya tentang apa yang dialaminya. Luka saat itu bercerita bahwa dia berada di bawah bayang teror dari seseorang bernama Manny. Manny kerap menyiksa Luka Magnotta apabila keinginan Manny tidak dituruti. Pengacara tersebut sempat menyuruh Luka untuk melapor kepada polisi, tapi Luka mengaku tidak berani karena takut akan disiksa lagi oleh Manny. Manny selalu tahu di mana Luka Magnotta berada. Manny juga selalu tahu jika Luka Magnotta berganti nomor HP. Itulah yang menyebabkan Luka Magnotta sangat takut dan sangat patuh kepada Manny. John Green yang kepo tentang Manny ini langsung teringat dengan film Basic Instinct yang sudah dia tonton. Di film tersebut, Catherine Tremel memiliki seorang mantan pacar yang kerap melakukan kekerasan kepadanya. Nama mantannya itu adalah Manny Vasquez. Manny Vasquez used to call you. Manny Vasquez? Manny Vasquez. Manny Vasquez? Manny Vasquez? Manny Vasquez? Manny Vasquez. Manny. Jadi jelas, nama Manny dalam kasus Luka Magnotta ini hanyalah fiktif belaka. Manny adalah tokoh hayalan Luka yang dia munculkan karena kecintaannya pada film Basic Instinct. Polisi yang tidak percaya begitu saja terhadap cerita Luka langsung melacak jejak percakapan antara Manny dan Luka Magnotta di email maupun telepon. Hasilnya, tidak ada satu bukti pun keberadaan Manny.
Lalu bagaimana dengan kesaksian seorang pengacara yang menyatakan bahwa Luka pernah curhat tentang Manny beberapa tahun sebelumnya? Ya jelas saja itu cerita bohong. Luka Magnotta sudah menyusun alibi ini jauh-jauh hari sebelum dia mengeksekusi Lin Jun. Tujuannya agar saat dia tertangkap karena suatu kasus kelak, hukumannya tidak terlalu berat karena dia bukan pelaku tunggal. Tokoh Manny dibuat seolah-olah memang ada beneran dan diceritakan kepada ibunya dan seorang pengacara beberapa tahun sebelum dia ditangkap. Sampai sedetail itu Magnotta ini. Karena penyelidikan dan persidangan menunjukkan fakta bahwa Luka Magnotta adalah pelaku tunggal dalam kasus ini, pada Desember 2014, Luka Magnotta dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan divonis penjara seumur hidup. Adapun para netizen yang turut menyelidiki kasus ini dipuji habis-habisan atas ketelatenan dan kecerdasannya membuka taktik pelarian Luka Magnotta. Tapi di sisi lain ada juga pihak yang menyalahkan netizen. Karena tekanan dari netizenlah Luka Magnotta merasa tertantang dan melakukan hal yang lebih besar. Andai saja netizen cuek sejak awal, bisa jadi Luka Magnotta tidak akan melakukan hal-hal kecil ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah netizen layak disalahkan? Coba ketik pendapat dan analisa kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton. Tetap perbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.